Baik, teman-teman, kita jumpa lagi di sesi terakhir elektrik panel elektrik bab 15 dari 15 kali pertemuan yang tadinya rencana sampai 20, kita persingkat saja, kita padatkan di 15. Artinya ini adalah pertemuan tentang bedah buku kelistrikan yang terakhir. Kita beri judul standar elektrik flash. Sudah cukup banyak dari bab 1 sampai bab 14. Sebetulnya standar elektrik inilah yang penting. Ini wewenangnya dari International Maritime Organization di bidang safety, ya. Safety Maritime Committee. Jadi betul-betul kita harus mengacu pada standar apapun. Kenapa? Karena semua perangkat listrik, terutama kabel-kabel itu harus standar marine untuk 25 tahun beroperasi tanpa diganti baru masih tahan. Ya. Jadi terutama yang di main deck, di open area itu sangat penting. Jangan coba-coba membeli elektrik komponen atau elektrik kabel di toko-toko material yang harganya murah. Nah, itu dengan isolator yang tidak menjamin, apalagi tidak ada merek, tidak ada standar-standar di PLN, ya. Ya akan bicara agak cepat karena memang inilah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, bahkan selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada, dan keluarga besar maritim termasuk yang di atas kapal, dimanapun berada di mancanegara, juga di 7 samudra yang sangat kami hormati dan sangat peduli. Kami sekeluarga turut mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Bapak Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rahmat karunia-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya sendiri, channel Yusak Johanandoyo, tanggal 2 sampai 3 Mei 2022. Ya, ini satu keistimewaan. Memang saya percepat di tanggal ini, masih tanggal yang bersejarah, tanggal seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri, baik yang merayakan maupun yang tidak menjalani bulan Ramadan dengan ibadah, ya. Nah, tapi ini adalah event dunia yang harus disikapi dengan sebaik-baiknya, penuh anugerah. Saya sendiri juga begitu, merasakan, ya, saya ikut berpuasa selama 1 bulan, dan hari ini saya sempatkan untuk hadir di dalam channel YouTube dengan harapan supaya channel YouTube ini, channel YouTube Yusak Johanandoyo ini bermanfaat dan berarti bagi teman-teman yang mendengarkan atau mempelajarinya. Mari kita dengan cepat memasuki era elektrik yang ke-15. Gasproof standar ETSI, ya, jelas semua lampu-lampu yang ada di kapal itu harus standar dan kedap gas. Baik kapal yang tanker, kapal gas, juga kapal-kapal sebenarnya yang kapal kargo, kapal kontainer itu dilengkapi dengan gasproof. Ya. Udah gasproof dilengkapi lagi dengan
dengan pengamannya yang berupa dengan kawat besar atau dengan pelindung. Kemudian senternya pun juga gasproof standar. Usahakan jangan pakai, ini kebiasaan untuk di kapal-kapal, lebih baik satu ini senter yang kedap, dan kalau keluar masuk ke tangki-tangki atau walaupun bukan kapal tanker, masuk ke satu ruangan yang belum pernah terbuka, itu juga berbahaya. Mari kita simak lebih lanjut. Deal of component electric danger. Semua komponen listrik itu berbahaya. Oleh karena itu standar yang perlu kita tegakkan, ya, baik standar internasional maupun nasional, minimum standar nasional, yaitu dari PLN. Dari Electric Company Organization itu juga ada, ya, ada dari bermacam-macam standar. Yang pasti minimum standar. Ini perlu mengingatkan buat kalau itu yang ceroboh juga bisa menggunakan yang tidak standar, tapi kami himbau semua electric technical officer dan electrician, masinis, dan lain-lain gunakanlah standar supaya kita enak tidur, nyaman, aman, dan operasi lancar. International Maritime Organization ini, IMO ini, semua buku-buku yang saya tulis, saya sebagai penulisnya, ada belasan buku, semua saya jelaskan tentang IMO. Ya. Hanya untuk kelistrikan ini, IMO-nya ditaruh di bab belakang, yang lain-lainnya ditaruh bab depan. Ya. Karena tanpa mengenal IMO, ya percuma aja kita di kapal, ya. Suatu-suatu akan menuai bahaya. Karena IMO mempunyai standar-standar yang khusus untuk marine. Internasional marine, nanti kita akan bicara, ada 5 komite dari IMO yang sangat berpengaruh. Ya, tujuan IMO bisa Anda baca pelan-pelan. Ya. Kemudian ada 5 komite tentang keamanan di kapal. Kapal dibuat berdasarkan 5 komite ini. Didelegasikan kepada Biro Klasifikasi Internasional maupun nasional. Jadi semua kapal itu berdasarkan ketentuan, regulasi, perhitungan, data-data, dan analisa oleh 5 komite IMO ini. Ini lembaga tertinggi di dunia, ya, di bawah PBB. PBB adalah koordinator. IMO merupakan bagian terbesar lembaga dunia, organisasi dunia. Nah, semua pelaut di seluruh dunia sudah terdaftar online regulasinya, sertifikatnya sesuai STCW Amandemen 2010. Jadi semua sertifikat termasuk ijazah semua online dimonitor oleh IMO. Ada 5 komite, the Marine Safety Committee, yang terkait dengan safety itu ada di bawah naungan Maritime Safety Committee, atau terkenal dengan MSC. Yang kemudian Environment, Legal Committee, sertifikat-sertifikat semua, teknik, Cooperation Committee, yaitu semua materi yang dipakai di kapal itu juga harus berdasarkan TCC. Dan Facilitation Committee, ini semua bangunan yang ada di kapal itu harus mengacu kepada FC ini, ya. Jadi tempat kamarnya, gudangnya di mana, tangga atau di mana, alat sounding di mana, tangki besarnya berapa, dan semua pengukurannya berdasarkan dari 5 komite ini. Ini penting dipahami, walaupun seorang perwira banyak yang nggak paham 5 komite ini. Ya. Apalagi yang tidak pernah ikuti dok. Ya. Seorang nakoda, engineer atau chief officer belum pernah naik dok, ya ini yang perlu disayangkan. Supaya tahu betul 5 komite ini yang memberikan data, perhitungan, analisa, penelitian
terbentuknya kapal sebelum terjadi sampai di atas dok, dikawal terus setiap hari oleh kelas, dan setelah jadi diisi juga dengan semua kebutuhan kapal supaya layak laut. Ini penting, saya agak panjang sedikit kalau soal ini. Karena tanpa memahami IMO, memahami 5 komite dan konvensinya, maka ya percuma aja bicara kapal kalau tidak mengenal cikal bakalnya kapal itu dari mana. Disiplin ilmu pelayaran nautika dan teknika, operasional, perawatan perbaikan, dan manajemen. Disiplin ilmu administrasi perusahaan pelayaran, transportasi laut, asuransi pelayaran, dan manajemen. Biasanya dia ambil oleh teman-teman dari KRK, ya, apa kayak administrasi manajemen atau tata laksanaan, disiplin ilmu pembuatan, disiplin ilmu pelabuhan, dan seterusnya, itu harus menyatu. Disiplin ilmu listrikan kapal, ya karena kita bicara tentang listrik, masih bagian. Itu dasar-dasar ilmu kelistrikan kapal, sistem otomatis kelistrikan, sistem kontrol kelistrikan, sistem otomatis, sistem kontrol hidrolik, sistem pengamanan, dan seterusnya. Ini penting dipelajari oleh seorang chief engineer, masinis, dan electrician. Kita mengatur pada standar listriknya, tidak ke operasional lagi. Maka ada premium efisiensi, high efisiensi. Yang terakhir ada standar efisiensi. Jadi standar-standar tentang material itu dibedakan dalam 4, ya. Super premium efisiensi, premium, high, dan seterusnya. Ya, teman-teman semua, ini lembaga International Maritime Organization. Jadi ada 5 komite tadi yang sudah disebutkan di atas. Ya, Legal Committee, Technical Corporation Committee, Maritime Safety Committee, Marine Environment Protection Committee, dan Facilitation Committee. Di salah satu dari komite ini adalah MSC yang sangat kental dengan kapal, telah menerbitkan 6 konvensi yang sangat terkenal. Konvensi SOLAS, ya, untuk menyatakan kapal layak laut. Jadi kalau tidak mengikuti aturan itu, ya kapal tidak layak laut. Ya, load line muatannya, korek, ya, risiko-risiko kecelakaan kapal, Inmarsat, yaitu alat-alat navigasi semuanya, STCW, ini sudah terpenuhi STCW, ya. Semua kapal yang tanpa BSD aja nggak bisa berlayar, semua kru kapal, apalagi kurang banyak, ya. Kemudian tim SAR, saya memantau dari STCW ini mulai ada peningkatan tentang kebutuhan SOLAS. Di dalamnya juga ada kontrolnya fungsi ISM code, ISS code, dan di balik nama ini ada independent class dan shipping company. Ya, barulah kapal ini harus mematuhi semua, ya, tadi semua regulasi, dan ujung-ujungnya ship maintenance, repair, and maintenance and repair. Semuanya harus mengacu pada standar. Standar ini tidak harus diwajibkan kepada yang negara-negara berkembang maupun miskin. Negara maju pun juga sudah familiar tentang standar. Contohnya American Standard Electric. Ya. Jadi tidak berlebihan, kita pun kalau mau aman ya ambil standar. Ya. Jangan yang misstandard atau low standard. Kami mengimbau jangan sekali-kali ada kabel yang terbuat yang murah-murah dari toko listrik di pinggir jalan, tidak ada mereknya, tidak ada standarnya, terus dipakai di atas kapal, itu menuai kebakaran atau hubungan singkat atau isolatornya tidak bekerja dengan baik. Baik, ya, ini SOLAS tetap mengatur pada pembangunan 2010 dan seterusnya. Di dalam SOLAS itu ada bagian part D, yaitu electrical installation. Karena itu tidak berlebihan pada Bapak, teman-teman. Kita lihat, mestinya di tiap kapal ada buku SOLAS. Nanti kita lihat di part D, ya.
Ini sudah saya buatkan untuk semua buku-buku yang saya buat, selalu ada satu bab tentang IMO, tentang komite-komite, tentang konvensi-konvensi, dan tentang regulasi dari setiap konvensi. Ya, contoh regulasi 31, peralatan kontrol permesinan, ya, machinery control. Ya. Kemudian ini semua sistem uap dan ketel uap berisian juga di backup dengan kelistrikan. Nah, regulasi 41, sumber tenaga listrik utama, penerangan, main source and electric lighting system. Itu ada aturannya semua ya. Regulasi 42 tentang lighting, lampu juga. Regulasi 43, emergency source and electrical power in cargo ship. Regulasi 45, precaution against shock, fire, and other hazard of electric ordinary. Nah, jelas bahwa kita mengatur pada standar dan regulasi konvensi-konvensi. Sistem tanda bahaya, alarm sistem, jangan sampai alarm tidak bekerja, karena alarm dalam waktu beberapa menit kemudian akan terjadi trouble kalau nggak diketahui. Chapter 9, manajemen force operation ship, yang jelas dalam amal akhirnya. Sesuai SOLAS Consolidated Edition 2010 tersebut di atas, dimulai pada chapter 1 bab 4b, chapter 2 dan seterusnya, maka perawatan dan perbaikan permesinan dan pelistrikan kapal harus mengacu pada standar PMS oleh kru. Pemeriksaan berkala oleh survei-survei yaitu kelas, sertifikat kapal, resip sertifikat. Nah, ini diselesaikan oleh pemilik kapal. Ya, ada beberapa kelas internasional yang sangat dominan, independen, Lloyd Register, American Brow Shipping, German Lloyd, Brow Veritas, China Register of Ship, Nippon Kaji Kokai Tokyo, Great North Veritas atau DNV, Riso Italiano, Russian Register, dan seterusnya. Ini semua betul-betul di pundaknya birokrasi internasional ini sepenuhnya memikul tanggung jawab 5 komite dari IMO untuk menciptakan kapal standar. Ya. Perlengkapan listrik dan peralatannya. Ya. Kalau kita mengikuti standar, saya kira ya enak tidur lah. Jadi di benak kita kemungkinan ada hubungan singkat atau hubungan pendek itu jauh. Ya, standar-standar ini dipertahankan. Kewajiban dari pemilik kapal, perlengkapan listrik. Kewajiban dari pemilik kapal serta pegawai staf pengelola kapal untuk merawat kapal dan instalasi listriknya menurut persyaratan-persyaratan dan ketentuan Badan Klasifikasi Kapal yang diikutinya selama usia kapal tersebut. Nah, terus ya. Jadi dari ini saya agak klasifikasi ya. Survei perlengkapan listrik dan seterusnya. Kita orang kapal tentu menjaganya. Ini mengenai urutan generation gubernur, breaker, main switchboard, kabel, installation decision, motor, dan seterusnya. Ya. Bagian ini yang akan kita bahas atau yang merupakan standar internasional. Ya, ini sedikit kupasan tentang kesalahan teknis kapal itu sebetulnya hanya sekitar 20%. Kesalahan manajemen kantor lebih besar ya, tapi tidak diakui karena hal ini sering terjadi kan orang di kapal kan lebih tahu. Ketika orang kapal tidak membuat manajemen kapal dengan benar, ya kesalahan bisa tertimpa kepada kantor yang juga tidak menanggapi report-report dari manajemen perusahaan. Karena otoritas wewenang untuk membeli barang-barang itu ada di manajemen kantor. Ya, ini navigasi juga harus standar ya, jangan merubah-rubah karena semua harus izin biro klasifikasi.
tentang facilitation semua perlengkapan yang ada di atas kapal. Nah, ini semua butuh instalasi listrik yang standar. Ya. Ini ada manuver yang di Jamur Mesin maupun di Anjungan sama fungsinya. Bagaimana teman-teman kalau kita memiliki elektrik yang standar, maka kapal yang besar ini, kapal baru ini, front breaker, dipersiapkan untuk 25 tahun beroperasi dengan lancar. Ya, ini saya ambil foto ini di Jurong, kapal saya di sini 90.000 ton, kemudian saya foto kapal front breaker ini. Ini kapal Astro Pegasus 90.000 ton. Ya, saya waktu itu masih baru berumur berapa ya, tahun 2004. Jadi berumur 50 tahun mengelola kapal ini yang sudah layar 2 tahun, kemudian naik dock, dan bisa dioperasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipertahankan karena main deck semua hal-nya sudah sangat parah, dan mesin masih bagus. Ini kondisi ya. Semua peralatan ini standar ya. Biasakan para engineer maupun electrician maupun yang berwenang masinis tentang penggantian komponen-komponen permesinan standar. Kalau mesin diesel ini harus sama dengan mereknya, genuine dan baru. Jangan genuine tapi barang bekas, ya, berarti tidak standar. Maka Anda akan repot sendiri. Oleh karena itu saya lebih dari 10 kali menolak barang-barang dari 10 macam barang-barang yang tidak standar, artinya barang genuine tapi tidak baru, barang bekas. Ya. Nah, ini penting perlu disikapi, kalian saudara harus berani. Standar disiplin pendidikan nakoda dan ABK, saya nggak tahu, semuanya harus standar ya. Kantor darat, standar disiplin pendidikan di darat lebih banyak samaannya. Untuk kapal-kapal pemiliknya perusahaan negara, banyak sekali orang kapal yang ada di kantor. Tapi kalau perusahaan swasta, pemiliknya, itu hanya 1, 2, atau 2, 3 mantan orang kapal yang ada di kantor. Sehingga hubungan manajemen, top manajemen di kantor dan di kapal itu sering nggak nyambung. Dampaknya adalah kepada perawatan kapal dan usia kapal. Ini kami kupas sedikit tentang kantor darat. Personil kantor darat dapat ya bertahun-tahun di posisi yang sama, bahkan ada yang sampai lebih 5 tahun. Tapi kalau di kantor, di kapal itu ya sekarang dibatasi dengan PKL hanya 6 bulan dan seterusnya. Keterbatasan tempat dan waktu di laut bagi senior officer untuk duduk bersama dengan manajemen kantor darat guna mengkaji, menghitung, dan menentukan anggaran operasi kapal, termasuk anggaran peralatan dan perbaikan kapal. Kondisi ini selalu terjadi karena perencanaan anggaran dan teknis kapal tidak sepenuhnya dipahami dan sepenuhnya oleh pihak kantor. Ya, banyak faktor karena bukan orang kapal, kedua juga paparan dari orang kapal kantor tidak atau susah dipahami oleh orang kantor. Nah, ini dibantu dengan dari birokrasi adakan rapat lengkap itu ya. Ini bisa dikaji tentu fleksibel. Saya sebutkan diperkirakan, jadi tidak harga mati. Ya tergantung persepsi. Menurut pengamatan saya seperti inilah, tidak saling menyalahkan, tetapi melihat kekurangan yang di kantor maupun yang di darat. Dan maintenance system, kita kembali ke PMS tadi. Ya, jadi PMS ini memang
tujuan utama mencegah terjadinya kerusakan yang besar, ya, mencegah dan mencegah, ya. Jadi bukan kita siap memperbaiki atau merawat, tetapi mencegah supaya perawatan dikatakan sangat amat murah karena mencegah, ya, mencegah terjadinya kerusakan besar. Kalau sudah terjadi kerusakan besar, apalagi berdampak ADC sampai bermacam-macam, itu kerugian perusahaan bisa mencapai 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Ya. Apalagi kalau kapal sampai keluar operasi. Satu bantuan teori yang sangat bagus, yaitu 5W plus 1H, supaya berlaku untuk semua orang, baik nakoda, KKM, supervisor, dan sampai ke bawah para masinis, mualim, oiler, dan semuanya. Contohnya, buat jenis peralatan listrik apa yang akan dipergunakan dataannya, tahun pembuatan, kondisi, dan sebuah sudah berapa lama jam kerjanya. Ini, ya, apa itu maksudnya? Where, di mana? Posisi atau bagian yang mana, ya, dari komponen-komponen peralatan listrik yang akan dipelajari. When, kapan terakhir melakukan perawatan, dan seterusnya. Ya, why, who, dan and how ini penting menjadi alat bantu untuk mencari sumber-sumber kesalahan supaya kita dapat mencegah dan merawat dan perbaikinya. Saya masukkan sedikit tentang organisasi. Ya, ini karena ada ahli listrik itu posisinya di mana? Ini hanya urutan organisasi biasa, ya. Sebenarnya dia levelnya sama dengan masinis 3. Jadi boleh di sampingnya masinis 3. Elektron dan masinis 3. Bukan berarti dia di bawah masinis 5. Enggak. Jadi ini garisnya tidak membawahi, tapi ke samping semua. Jadi semuanya adalah di bawah perintah KKM, Kepala Kamar Mesin atau Chief Engineer. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa electrician, apalagi sudah punya itu levelnya sama dengan masinis 3. Kalau 3 senior junior, ya itu senior junior juga. Ini pernah kami alami di kapal samudra, ya. Apa-apa yang lain luar, lain Amerika, lain Asia, lain, ya, itu posisi electrician ada double. Senior junior sama dengan masih 3 senior junior, gajinya juga kurang lebih mendekati sama. Ya, tanggung jawabnya juga dengan masinis 3 itu selalu berkaitan. Ya, jadi masinis 3 pun harus mempelajari tentang tanggung jawabnya electrician dan sebaliknya. Electrician juga harus mempelajari tentang powernya mesin diesel penggerak generator. Iya, instalasi kamar mesin cukup banyak yang berkaitan dengan elektrik. Jadi tidak bisa dipisahkan kalau tenaga electrician juga sangat penting. Manajemen kapal saya kenal SPCW, bukan amandemen 95, ya. Sekarang sudah amandemen 2010, berlaku sampai sekarang. Nakoda master, tanggung jawab nakoda, ya, teman-teman bisa lihat di paparan A, ya, manajemen keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal, ada tanggung jawab nakoda di situ. Ya, kalau nggak salah part 3 atau berapa. Juga di develop emergency and damage control itu ada tanggung jawab nakoda juga. Itu perlu diketahui oleh seluruh kru, ya, baik mulai dari chief engineer sampai oiler, masinis, dari chief officer sampai ke klasi, dan steward department sampai ke pelayan, bahwa begitu besar tanggung jawab nakoda. Ada 2 buku manajemen yang saya bikin saling melengkapi, karena tanggung jawab nakoda itu kalau di total bisa lebih dari 40 item. Dan ada 7 item spesialis kehormatan tanggung jawab nakoda yang tidak dimiliki oleh semua jabatan di seluruh dunia ini.
Ada 7 tanggung jawab kehormatan seorang nakoda, baik sebagai notaris, sebagai polisian, sebagai wakil negara, ya, dan sebagai, waduh banyak sekali catatan sipil dan sebagainya. Kepala kamar mesin juga harus disikapi. Kepala kamar mesin bertanggung jawab, ya, baik kepada perusahaan, kepada nakoda, dan kepada internal kamar mesin, juga kepada eksternal. Hampir sama dengan ya dibahas sedikit dari nakoda, tapi kalau tanggung jawab eksternal itu chief engineer harus bertanggung jawab penuh. Ya, nakoda mungkin yang penunjang atau advisor. Jadi kalau internal yang ada di kamar mesin berantakan itu masih nggak apa-apa, tanggung jawab bersama. Tapi kalau eksternal baru muncullah seorang chief engineer atau seorang nakoda dan seorang chief officer berhadapan dengan manajemen luar, yaitu dengan biro klasifikasi, dengan pemilik kapal, dengan external audit, dengan sah bandar, dengan pemilik muatan dan seterusnya, itu eksternal yang harus bertanggungjawabkan secara benar oleh kepala departemen masing-masing. Ya, ini sudah sampai dibaca pelan-pelan. Saya ingin cepat-cepat saja. Ya, terakhir buat teman-teman semua satu motivasi yang nyata. Ya, tahun 73 sampai 76 saya mendapatkan beasiswa oleh perusahaan Pertamina Perkapalan 3 tahun lebih. Lalu 76 langsung menjadi pegawai tetap. Ya, 10 tahun kemudian ambil S1-nya Tata B dan AMKB, ahli mesin kapal Bravo. Itu juga mendapat beasiswa, ya, sebagai karyawan tetap, bisa sekolah, gaji utuh, dapat uang saku, sekolah selesai, 2 jasa, dan itu satu ungkapan syukur kami, ya. Nah, 10 tahun kemudian mendapat lagi beasiswa untuk ambil S2-nya, dan seterusnya. Tiga-tiga ini sebagai tolok ukur saya sendiri untuk memberikan bedah buku atau pelajaran, beda ya, bedah buku dengan referensi buku, beda. Kalau referensi itu ada yang tebalnya sampai 500, sampai 1.000, tapi bedah buku khusus pelajaran yang bisa diterapkan di atas kapal. Jadi buku-buku yang saya tulis, di situ ada belasan buku, ada bisa diterapkan di kapal, dan memang untuk diterapkan di kapal. Jadi itu bagian yang tidak terpisahkan oleh profesi seorang engineer, ya, atau seorang nakoda dan seorang mualim. Kalau lihat dari buku manajemennya, yaitu bisa untuk nakoda dan para mualim, dan juga berlaku untuk para masinis. Saya kira itu saja buat teman-teman yang interest tentang listrik. Ya, senang sekali, mikir sedikit, bermanfaat untuk kapal. Yang jelas tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau kerusakan di kamar mesin atau di kapal khususnya. Dan teman-teman semua diajak untuk cerdas berpikir. Bukan pandai berpikir, tapi cerdas berpikir. Apa yang harus kita lakukan hari demi hari untuk mencapai kondisi yang aman. Kalau kepandaian itu memang adanya di kampus, juga adanya di internal pribadi kita. Tapi kalau cerdasan adalah bisa dilihat dari luar, bermanfaat atau tidak pekerjaannya. Nah, kami harapkan seperti itulah seorang profesional di atas kapal harus cerdas, ya. Lebih baik pandai dan cerdas, jangan pandai doang, tetapi malas, berpikir pun malas, apalagi kerja. Ini tujuan utamanya untuk menghindari kecelakaan yang lebih besar yang ada di kapal. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan tekan tombol subscribe bila berkenan, agar tahu waktu kami upload informasi baru, ya. Tanda like dan berbagai pengalaman kepada teman-teman
silahkan di-share. Tolong di-share kepada teman-teman satu kapal, teman-teman satu angkatan, teman-teman sekolah, anak buah Anda semua, ya, supaya anak buah juga harus cerdas dan kepandaiannya meningkat. Ya. Terutama buat teman-teman yang belum menikmati sekolah, tentu dengan pembelajaran ini dari A sampai K ini, ya, ada manajemen, ada motor diesel penggerak utama, ada ketel uap, turbin gas, ada perawatan perbaikan, ada manajemen, ada kelistrikan, untuk menciptakan semangat juang buat teman-teman jangan berhenti di satu tempat. Ya, yang oiler sudah 5 tahun berubahlah menjadi masinis 5, ya, guru mudi yang sudah 5 tahun berubah jadi ahli nautika 5, dan seterusnya. Ya. Saya pastikan setelah lewat putaran kritis menjadi 5 dan 4, lewat putaran kritis masuk jajaran ANT dan ATT 3, Anda akan sukses. Sukses buat Anda, bukan buat saya, ya. Anda telah berbagi ilmu pada sahabat-sahabat. Terima kasih. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.